Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku pemirsa channel Tauhid Cinta dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah pertemukan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu melakukan sholat sunnah taubat. Kita tahu bahwa kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap kita, kata Rasulullah, pernah melakukan salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang melakukan salah dan dosa adalah segera melakukan pertaubatan. Bahkan surat Ali Imran 135 mengabarkan kepada kita, walladzina idza fa'alu fahisyah aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Jadi orang-orang yang terlanjur melakukan perbuatan keji dan atau kemudian mereka mendolimi diri mereka dan kemudian segera memuji Allah, mengingat Allah dan meminta pertaubatan, memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka, maka Allah akan janjikan pengampunan. Bahkan Rasulullah dalam riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan, ma min abdin, kata Kanjeng Nabi, barang siapa seseorang yudnibu, kemudian dia melakukan dosa atau kesalahan, fa yajlisu, kemudian dia duduk, kemudian wayuhsinut tahur, kemudian dia segera mensucikan diri, memperbagus wuduknya, summa yaqumu, kemudian dia berdiri menegakkan, fayusolli, dan kemudian dia sholat rakaataini, kata Rasulullah, sholat 2 rakaat, summa yastaghfirullah, kemudian dia setelah sholat itu memohon ampunan kepada Allah, illa ghafarallahu lah, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Artinya apa? Dari ayat Al-Quran dan 2 hadis Nabi tadi, kita tahu bahwa sesungguhnya setiap kita pernah melakukan salah dan dosa, dan Rasulullah ternyata memberikan jalan keluar agar kita terampuni, bisa bertaubatan nasuha dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Rasulullah menganjurkan kita sholat 2 rakaat yang kita kenal dengan sholat taubat. Oleh karenanya ayo kita belajar sholat taubat yang 2 rakaat itu seperti apa. Sebelum itu kita harus tahu dulu, sholat taubat ini hukumnya sunnah, kemudian jumlah rakaatnya berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi tadi adalah 2 rakaat. Kapan harus kita lakukan sholat taubat ini? Kapan saja, kata Rasulullah, kecuali di waktu-waktu yang diharamkan. Habis sholat subuh, kemudian habis sholat asar. Di luar waktu itu dibolehkan melakukan sholat taubat. Bahkan ada yang dianjurkan oleh para ulama, idealnya memang malam hari, lebih-lebih di sepertiga malam, sehingga kita akan mendapatkan kekhidmatan dan kekhusyuan dalam kemudian melaksanakannya. Sholat taubat yang 2 rakaat kita awali, teman-teman sekalian, dengan niat tentunya setelah tentunya berwudu dengan sempurna, kita kemudian niatnya adalah usolli sunnatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat, ya Allah, sholat taubat 2 rakaat karena Engkau, kemudian lillahi ta'ala. Jadi kemudian baru kita seperti biasa, seperti melakukan sholat 5 waktu Kita takbiratul ihram, kemudian kita membaca doa iftitah, kemudian setelah itu kita membaca suratul Fatihah. Habis suratul Fatihah kita boleh membaca surat apa saja, ma tayassara minal Qur'an, apa-apa yang menjadi hafalan kita. Tidak ditentukan oleh Kanjeng Nabi surat apa yang harus dan wajib kita baca. Baru kemudian kita melakukan seperti biasa ruku, kemudian iktidal, setelah iktidal kemudian kita sujud, duduk di antara 2 sujud dan kemudian sujud kedua, kemudian langsung berdiri melakukan rakaat kedua, dan bacaannya itu sama dengan rakaat pertama, Al-Fatihah, kemudian beberapa membaca surat yang kita hafal, dan kemudian seperti biasa setelah sujud yang kedua kita kemudian baca tasyahud, kemudian mengucapkan salam. Itu 2 rakaat sholat taubat yang diajarkan oleh Rasulullah. Lah setelah sholat 2 rakaat
sholat taubat itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan, para ulama menganjurkan kita memperbanyak, namanya taubat ya, berarti memperbanyak membaca istighfar. Minimal kita membaca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim sebanyak yang kita mampu. Tergantung nanti waktunya. Dan kemudian ada yang membaca istighfarnya lebih lengkap lagi, misalkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bahkan ada beberapa ulama yang menganjurkan kita setelah kita istighfar yang pendek, yang agak panjang tadi, kemudian juga diakhiri dengan kesempurnaan dengan membaca sayyidul istighfar. Jadi induknya istighfar yang boleh jadi semoga teman-teman semua sudah pernah ya mengamalkan sayyidul istighfar ini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang menciptakan aku dan sayalah hambamu ya Allah. Saya janji ya Allah akan memenuhi janji-janjiku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan, keburukan atau dosa yang aku perbuat. Aku mengakui segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Aku juga mengakui ya Allah bahwa aku telah melakukan dosa dan kesalahan. Faghfirli, oleh karena itu maafkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mampu dan bisa mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Setelah kita melakukan membaca istighfar, kemudian diakhiri dengan sayyidul istighfar, kita kemudian berdoa sesuai dengan apa hajat kita, memohon ampunan betul-betul dari hati kita yang paling dalam, dengan sebuah janji bahwa kemudian kita tidak akan mengulangi lagi. Doanya tidak mesti dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa kita, sehingga kemudian lebih khidmat ya. Kita menyampaikan unek-unek kita menyampaikan hajat kita betul-betul menghadap Allah dengan kerendahan hati untuk meminta ampunan kepada Allah. Setelah kita menyelesaikan sholat sunat taubah diakhiri dengan doa tadi, kata para ulama tidak berhenti di situ. Setelah kita melakukan sholat pertaubatan yang 2 rakaat tadi, harus disempurnakan agar taubatnya disebut taubatan nasuha dengan apa? Ada penyesalan, kemudian ada komitmen, janji tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama, dan yang terakhir ini yang paling penting, kita harus juga punya komitmen untuk merubah dari hal-hal yang kita taubati tadi menjadi lebih baik. Kalau pertaubatan dari kita pelit ya, kita pernah menyakiti orang ya, kita harus menjadi pribadi yang lebih dermawan dan kemudian lebih nice ya, lebih santun kepada orang. Kalau pernah bertaubat dari mengambil hak orang, tentunya kemudian kita harus menjadi pribadi yang amanah dan disempurnakan. Kalau dosa berhubungan dengan Allah, selesai dengan pertaubatan, dengan istighfar. Tapi kalau dosa yang berhubungan dengan hak sesama manusia, ada syarat yang mesti juga dipenuhi, yaitu apa? Meminta ridho, meminta maaf dari orang yang kita pernah berbuat salah dan zalim. Itulah teman-teman sekalian tata cara sholat taubat dan kenapa sholat taubat penting kita lakukan. Sehingga dengan itu insya Allah itu kita membuat kita menjadi terbebaskan ya, terampuni dosa-dosa kita, sehingga kemudian ketika kita kemudian meninggalkan dunia sudah tidak ada beban-beban dosa yang mesti kita selesaikan, baik lewat siksa kubur maupun nanti di yaumul hisab lewat neraka. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.